Selamat siang Pak Daniel dan teman-teman. Sekarang hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan perusahaan Facebook. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum dari perusahaan ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa penemu yang paling dikenal oleh orang banyak adalah Mark Zuckerberg. Tapi sebenarnya penemu dari perusahaan Facebook ini terdiri dari beberapa orang. Itu terdiri dari 5 orang. Di antaranya adalah Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Perusahaan Facebook ini juga didirikan pertama kali pada Februari pada tahun 2004 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Next. Jadi perusahaan Facebook juga merupakan sebuah platform teknologi yang berbasiskan website dan mobile device dan berbasiskan media sosial. Jadi pertamanya ini perusahaan Facebook juga menggunakan nama The Facebook, yang kemudian pada tahun 2005 baru berubah menjadi Facebook, seperti yang kita kenal pada saat ini. Lalu Facebook juga awalnya ditujukan untuk kepentingan kepentingan studi para mahasiswa di Harvard University. Lalu kemudian semakin berkembang pada universitas lainnya dan hingga saat ini telah berkembang menjadi media sosial untuk kita semua. Lalu pada awalnya juga Facebook merupakan perusahaan yang didirikan oleh kelima pendiri tadi. Kemudian perusahaan Facebook juga mengakuisisi perusahaan WhatsApp dan Instagram yang semakin besar hingga saat ini dan telah mendominasi sektor media sosial di seluruh dunia. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media sosial Facebook sendiri. Nah, kelebihan yang pertamanya itu adalah mudah digunakan. Aplikasi Facebook sendiri itu dengan tampilannya yang sangat minimalis, memudahkan para penggunanya untuk memainkan media sosial Facebook. Dan navigasi Facebook yang mudah terarah. Terus selanjutnya, Facebook sendiri juga memiliki banyak pengguna. Dan sekarang dia menempati posisi nomor 2 sebagai media sosial yang paling aktif di dunia setelah aplikasi TikTok. Sebelum TikTok dia menjadi nomor 1. Dan yang ketiga itu adalah tempat bisnis. Facebook sendiri memiliki fitur yang membantu para pebisnis memasarkan produknya, yaitu fitur Facebook Ads. Karena Facebook sendiri memiliki banyak pengguna, ini adalah menjadi tempat bisnis bagi mereka yang ingin melakukan bisnisnya. Terus selanjutnya adalah membantu para pengguna mendapatkan teman dari berbagai negara. Nah, karena pengguna Facebook bukan hanya dalam satu negara, melainkan satu dunia, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna Facebook yang lainnya juga dapat menambah teman di berbagai belah dunia tanpa pergi ke negara tersebut. Kelebihan selanjutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas pada Facebook sendiri, Facebook juga membuat website, aplikasi bagi handphone. Jadi tujuannya ini supaya Facebook bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Facebook sendiri juga membuat aplikasi khusus yaitu Facebook Lite, di mana aplikasi ini akan mengonsumsi lebih sedikit kuota internet sehingga para penggunanya dapat menikmati lebih lama media sosial Facebook. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kekurangan Facebook. Yang kekurangan pertama Facebook itu yang pertama adalah lupa waktu. Bagi pengguna yang sering memainkan Facebook, akan menjadi suatu kebiasaan bagi orang tersebut untuk memainkan Facebook yang jika dibiarkan semakin lama akan menjadi sebagai penyakit, yaitu candu. Nah, candu tersebut akan membuat orang pelan-pelan menjadi lupa waktu dengan apa yang ingin dikerjakan mereka. Kekurangan yang kedua adalah pornografi. Kekurangan Facebook sendiri rentan terhadap penyebaran berbagai konten-konten yang berbau negatif dan sudah tidak pantas menjadi bahan konsumsi khususnya anak-anak. Terus yang ketiga itu ada plagiat nama. Dengan adanya plagiat nama membuat orang bisa dengan mudahnya membuat identitas palsu dengan maksud dan tujuan yang negatif seperti penipuan, scam, dan lain-lain sebagainya yang bisa merugikan pengguna Facebook sendiri. Selanjutnya.
dari fitur-fitur Facebook ini sebenarnya Facebook ini mempunyai banyak fitur, tapi yang sekarang yang masuk terhadap kategori yang banyak digunakan adalah satu ini, Newsfeed. Nah, Newsfeed ini adalah fitur yang memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan informasi terbaru yang diunggah pengikutnya ke jenjang sosial media. Jadi kayak newsnya buat teman-teman baru kayak gitu. Nah, yang kedua adalah reaction. Dari reaction ini sebenarnya cuma fitur-fitur emoji aja yang menarik, yang buat lebih seru aja gitu dimainin. Melalui emoji ini pengguna dapat lebih mudah mengekspresikan tanggapannya buat untuk pesan-pesan ke temannya. Yang kedua adalah video group. Dari video group ini sama kayak Meet, sama kayak Zoom, hanya ini berbasis media sosial. Nah, dari video grup ini kelebihannya, emang kalau WA, kalau lain itu bisa juga. Cuman kapasitas untuk penggunanya kan ada dibataskan. Kalau misalnya di Facebook ini bisa 50 pengguna dalam satu obrolan grup video itu. Yang ketiga adalah Facebook Live. Nah, Facebook Live ini sama aja kayak yang ada di Instagram, yang live kayak gitu. Dia emang nggak mau kalah juga. Dan yang terakhir adalah the Snapchat Way. Nah, kayak di Snapchat Way ini kayak misalnya kayak Instastory dan Snapchat juga. Nah, di dalamnya juga ada beberapa fitur yang kayak filter, stiker, dan juga tulisan-tulisan. Namun si Snapchat ini pun hanya 24 jam saja. Nah, selain dari fitur yang digunakan kebanyakan orang, Facebook juga ada fitur yang digunakan untuk sebagai bisnis. Yang pertama adalah Ads Manager. Di Facebook ini ke bisnisnya emang lebih ke pemasaran. Nah, dikarenakan itu Facebook memiliki fitur yang menampilkan iklan yang bisa dipasang untuk memeriksa kinerja individu iklan tersebut. Dari situ kita bisa mengatur mau gimana iklannya, mau grafiknya kayak gimana. Yang kedua itu ada Facebook Blueprint. Nah, Facebook Blueprint ini fiturnya lebih ke untuk pelatihan. Jadi Facebook ini mengadakan pelatihan gitu dan kita akan mendapat sertifikat. Yang ketiga adalah Business Manager. Business Manager ini sama kayak Ads Manager. Kita bisa mengatur semua yang ada di bisnis kita yang melalui Facebook. Tapi selain fitur yang built-in itu, ada juga pihak-pihak ketiga yang dari luar yang bekerja sama dengan Facebook ini. Dan yang terakhir adalah Power Editor. Nah, Power Editor ini sebenarnya fungsinya sebagai editor buat grafik iklannya baik gimana. Dan ini juga untuk digunakan untuk mencari, untuk membuat dan mengedit beberapa iklan sekaligus dengan cepat dan efisien. Aplikasi ini juga nggak cuma ngedit doang, tapi memberikan laporan kinerja berdasarkan matriks yang dipilih kita. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada karakteristik konten Facebook. Dari karakteristik platformnya sendiri, jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau connect. Platform yang satu ini merupakan yang paling populer di dunia karena jumlahnya pengguna terbanyak. Tidak heran juga Facebook sudah ada sejak lama dan platform ini berbasis pertemanan. Keluarga, saudara, rekan kerja, semuanya adalah teman Anda. Karena sifatnya ini, Facebook akhirnya melahirkan halaman-halaman komunitas. Untuk karakteristik kontennya sendiri, salah satu karakter yang paling menonjol dari platform ini adalah 85% dari para pengguna Facebook menonton video tanpa suara. Karena itu, mayoritas user tidak akan terlalu mengamati dialog, voice over, atau narasi audio yang terkandung di dalamnya. Maka, salah satu cara terbaik untuk menyampaikan pesan via Facebook adalah dengan memanfaatkan teks, bagan, grafik, atau penceritaan visual lainnya, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan diterima audiens tanpa mereka
mesti mengubah kebiasaan mengonsumsi video lewat platform ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh pemakaian Facebook di dalam dunia bisnis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya di dalam fitur Facebook bisnis juga ada yang namanya marketplace, di mana di fitur ini seseorang pengguna Facebook dapat menggunakan akun biasanya yang bukan akun bisnis untuk mencari sebuah benda yang ada di dalam Facebook. Nah, fungsi dari marketplace ini layaknya seperti e-commerce di mana seorang konsumen bisa mencari benda apapun yang ada di dalam Facebook itu sendiri. Misalnya, seorang pengguna Facebook ingin mencari bagian dari sebuah spare part motor. Nah, di situ di bagian marketplace seseorang tinggal mengetik bagian dari benda apa yang dia cari, misalkan ban motor. Dan ketika si pengguna mengetik ban motor, tentunya akan muncul berbagai halaman yang memuat adanya penjualan ban motor. Dan dari situ pengguna dapat membeli dan melakukan chatting dengan seorang pedagang yang ada di dalam Facebook. Itulah cara yang digunakan Facebook dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun pembayaran yang digunakan oleh Facebook masih belum seperti e-commerce lainnya. Metode pembayaran yang digunakan oleh Facebook itu masih menggunakan metode manual, sehingga pembayaran atau transaksi dilakukan di luar aplikasi Facebook. Kemudian dilihat dari pengukuran efektivitas kegiatan bisnis yang dilakukan Facebook, menurut saya dan menurut para pengguna Facebook yang telah saya amati juga, mereka mereview bahwa penjualan di Facebook sangatlah cepat dikarenakan berbeda dengan marketplace lainnya. Jika marketplace biasanya digunakan atau dibuka untuk mencari barang atau keinginan oleh pengguna, namun berbeda dengan Facebook biasa digunakan untuk aktivitas hiburan semata-mata, sehingga setiap hari hampir setiap orang membuka Facebook. Dengan begitu, perilaku konsumtif orang menjadi lebih tinggi, karena yang tadinya tidak ingin membeli barang apa-apa, ketika melihat penawaran dari Facebook menjadi tergoda oleh membeli sebuah produk tersebut. Itulah mengapa dapat dikatakan bahwa marketplace yang berada di Facebook itu merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sangat efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.